Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nailul Tigra dari jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dengan NIM 1244030106. Saya dari kelas MD2C ingin membawakan tugas ilmu komunikasi 10 soal, yaitu yang soal pertama. Karena komunikasi dianggap sebagai proses sebab akibat, maka komunikasi disebut sebagai interaksi. Jawabannya tersebut benar. Komunikasi ketika dipandang sebagai proses sebab akibat memang dapat disebut sebagai interaksi. Dalam konteks ini, komunikasi melibatkan aksi dari satu pihak, pengirim pesan, dan reaksi dari pihak lain menerima pesan, yang kemudian dapat memicu aksi balasan dari penerima dan seterusnya. Proses bolak-balik inilah yang membentuk interaksi dalam komunikasi. Dan jawaban nomor 2, yaitu soal nomor 2, perabahasa terkait pada bagaimana kita mengucapkan, bukan pada kata yang diucapkan. Benar, perabahasa adalah aspek komunikasi non-verbal yang berfokus pada bagaimana sesuatu diucapkan, bukan pada kata-kata yang diucapkan itu sendiri. Perabahasa mencakup elemen-elemen seperti intonasi, tinggi rendahnya nada suara, volume, seberapa keras atau lembut suara yang diucapkan, kecepatan berbicara, seberapa cepat atau lama seseorang berbicara, jeda waktu henti di antara kata-kata atau kalimat, kualitas suara, misalnya nada serak, bernada tinggi atau bernada rendah, aksen, pengucapan kata-kata yang berbeda-beda tergantung daerah. Dan jawaban nomor 3, jika Anda ingin memuaskan harapan logis penerima pesan, maka digunakanlah pola logika, metode, keuntungan, dan struktur pesan tersebut. Mengandung saran komunikasi yang strategis untuk memastikan pesan diterima dengan baik oleh audiens. Untuk memuaskan harapan logis penerimaan pesan, Anda dapat menggunakan pendekatan berikut. Pola logika, konsistensi. Pastikan pesan Anda disusun secara logis dan mengalir dengan baik. Urutan yang jelas, mulailah dari poin umum, kemudian lanjutkan ke detail spesifik. 2. Metode keuntungan. Tunjukkan manfaat, jelaskan dengan jelas bagaimana penerimaan akan mendapatkan keuntungan dari pesan tersebut. Soroti relevansi, pastikan pesan berkaitan langsung dengan kebutuhan atau masalah penerima. Berikan solusi, jelaskan bagaimana tindakan yang Anda sarankan dapat mengatasi tantangan yang dihadapi. 3. Struktur pesan. Pembukaan, gunakan kalimat pembukaan yang menarik untuk mendapatkan perhatian penerima. Isi sampaikan poin-poin utama dengan jelas dan ringkas. Penutup, akhiri dengan ajakan atau langkah lanjut yang spesifik untuk mengarahkan penerima tindakan. Dan jawaban nomor 4, dan soal nomor 4, komunikasi yang berfungsi memberitahukan mengandung muatan persuasif dalam jawabannya. Yang berfungsi memberitahukan mengandung muatan persuasif dalam arti bahwa pembicaraan ingin mendengarnya mempercayai bahwa informasi yang disampaikan adalah benar dan layak untuk dipercayai. Jadi meskipun tujuannya adalah untuk memberikan informasi, ada juga upaya yang meyakinkan penerima pesan agar menerima informasi tersebut sebagai sesuatu yang valid dan penting. Dalam konteks ini, persuasif tidak berikan memaksa, melainkan lebih pada upaya untuk meyakinkan dengan memberikan alasan, bukti atau penjelasan yang kuat agar penerima pesan atau penjelasan yang kuat agar menerima pesan terpengaruh untuk percaya dan pada kebenaran informasi tersebut.
Dan soal nomor 5, ekspresi mas, di mana manusia kadang perlu tidak menunjukkan terlalu banyak emosi pada ekspresi wajahnya. Jawabannya, mas atau wajah tanpa ekspresi yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai poker face adalah kondisi di mana seseorang tidak menunjukkan emosi yang jelas melalui ekspresi wajahnya. Ini bisa terjadi secara sengaja, misalnya dalam situasi yang membutuhkan ketenangan atau menyembunyikan informasi, atau secara tidak sengaja seperti pada kondisi blunted effect atau Alexis Mia. Dan jawaban nomor 6. Dan soal nomor 6, dimensi isi menunjukkan bagaimana cara mengatakan. Ini mengisyaratkan bagaimana isi dalam komunikasi merujuk pada apa yang dikatakan dalam pesan. Sementara dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara pesan itu disampaikan, yang mengisyaratkan hubungan antar komunikasi dan bagaimana pesan seharusnya ditafsirkan. Jadi dimensi hubungan ini berkaitan dengan aspek non-verbal dari komunikasi seperti intonasi, ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan konteks situasi, yang semuanya berkontribusi pada makna keseluruhan pesan. Dan soal nomor 7, pada jarak interpersonal rentang 1,2 m, artinya mereka termasuk personal touch. Jawabannya, jarak interpersonal 1,2 meter termasuk dalam kategori jarak personal yang sering digunakan untuk berinteraksi dengan teman dan keluarga. Dalam proxemic, jarak personal ini memungkinkan adanya kontak fisik seperti pergandengan tangan atau menjaga jarak seukuran lengan. Dan soal nomor 8, sentuhan yang menandai adanya afeksi atau hubungan yang akrab disebut cinta keintiman. Jawabannya, sentuhan yang menandai adanya afeksi atau hubungan yang akrab disebut physical touch atau sentuhan fisik dalam konteks bahasa cinta. Ini adalah salah satu dari 5 bahasa cinta yang diperkenalkan oleh Gershom. Physical touch adalah cara seseorang mengekspresikan dan merasakan cinta melalui kontak fisik seperti pelukan, ciuman, pegangan tangan, atau sentuhan lembut lainnya. Dan jawaban nomor 9. Dan soal nomor 9. Jika Anda ingin memuaskan harapan logis penerima pesan, maka gunakan pola logika, metode keuntungan, dan struktur pesan. Jawabannya tersebut mengandung saran komunikasi yang strategis untuk memastikan pesan diterima dengan baik oleh audiens. Untuk memuaskan harapan logis penerima pesan, Anda dapat menggunakan pendekatan berikut. Dan soal nomor terakhir yaitu, karena komunikasi dianggap sebagai proses sebab akibat, maka komunikasi disebut sebagai interaksi. Jawabannya tersebut benar. Komunikasi ketika dipandang sebagai proses sebab akibat menang dapat disebut sebagai interaksi. Dalam konteks ini, komunikasi melibatkan aksi dari satu pihak, pengiriman pesan, dan reaksi dari pihak lain, penerimaan pesan, yang kemudian dapat memicu aksi balasan dari penerima, dan seterusnya. Proses bolak-balik inilah yang membentuk interaksi dalam komunikasi. Dan waktu berjalan mungkin sampai sinilah tugas saya yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya Muhammad Nelojika dari kelas MD2C, tugas komunikasi ujian akhir semester ini. Saya akhiri. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.